Semoga kabar Anda sehat selalu, yang sakit semoga lekas sembuh, yang tengah ikhtiar atau berjuang mendapat kelancaran dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya menyampaikan mengenai rencana teman-teman R4 honorer yang akan melakukan aksi demo ke Jakarta di berbagai daerah itu tanggal 21 Juli 2025 mendatang. Nah, kali ini saya sampaikan mengenai hal itu, di mana pemerintah sudah menyiapkan kebijakan khusus bagi honorer R4 setelah pengumuman seleksi P3K tahap 2. Begini pemirsa, pengumuman seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 sudah dilakukan sejak tanggal 16 Juni 2025 lalu. Banyak honorer yang ternyata dinyatakan lulus pada seleksi tahap 2 ini. Namun ada satu hal yang menjadi sorotan, yaitu nasib honorer yang masuk pada kategori 4. R4 ini adalah honorer atau pegawai non-ASN yang tidak terdapat dalam database BKN. Dan pada seleksi P3K tahun anggaran 2024-2025 ini ternyata kategori R4 tidak diprioritaskan karena sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, prioritas P3K tahun anggaran 2024 ini dikhususkan bagi mereka honorer yang masuk dalam pangkalan atau database BKN, yaitu R2 dan juga R3. Meskipun nantinya R2 dan R3 ini tidak mendapatkan promosi, namun pemerintah telah menyiapkan kebijakan adanya P3K per waktu bagi mereka. Dalam pengumuman seleksi P3K ini ada dua kode R4 yang muncul, yaitu R4L dan R4 saja. Nah, bagi R4L ini artinya mereka lolos seleksi. Dengan begitu maka peluang mereka diangkat menjadi ASN tetap ada. Sementara itu bagi yang masuk R4 saja belum ada kejelasan dari pemerintah untuk nasib mereka. Namun ada kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah akan membuat kebijakan baru bagi honorer non-database BKN yang diangkat setelah 31 Desember 2022 dengan masa kerja minimal 2 tahun. Namun untuk saat ini belum ada kejelasan, belum ada kabar jelas terkait kebijakan tersebut. Untuk saat ini langkah yang bisa diambil oleh honorer kategori 4 adalah pertama, harus menunggu dengan sabar kebijakan resmi dari pemerintah pusat, mencari pekerjaan lain sampingan, ya begitu. Kemudian mencoba melaksanakan tes berikutnya, misalnya CPNS di tahun berikutnya. Yang perlu diingat oleh honorer R4 pemirsa adalah jangan mudah percaya dengan kabar yang tidak resmi dari pemerintah. Tetap semangat dan tetap optimis, pemerintah bakal mencari jalan terbaik begitu. Nampaknya memang bahwa apabila seleksi lagi, ya setidaknya akan membutuhkan ongkos lagi, nyewa mobil lagi, tidur di hotel lagi, kayak teman-teman yang tes tahap 2 misalnya di Hotel Karangsetra ya di Kota Bandung. Setidaknya membutuhkan waktu, meninggalkan keluarga dan finansial ya. Iya. Pemirsa, itulah yang saya sampaikan. Sekali lagi tetap bersabar, semoga ada jalan terbaik. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.